Shalom jemaat Tuhan, saya berikan PIK kali ini tema indah pada waktunya yang kita ambil dari Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus, Roh kebenaran, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami juga dibimbing oleh Roh yang sama, itu Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikianlah Pengkhotbah 3 ayat 11. Indah, sesuatu dianggap indah atau sesuatu dianggap kurang indah, itu memang ada unsur subjektivitasnya. Tergantung siapa yang melihat dan siapa yang menilainya. Dan juga orang yang melihatnya dan menilainya dari latar belakang budaya apa. Ya, dan apakah falsafah hidup orang itu juga mempengaruhi penilaian orang itu tentang indah atau tidak. Ya, sekian tahun yang lalu saya ada kesempatan pergi mengajar di daerah Kalimantan. Saya melihat di satu kampung, ya, itu ada orang yang sudah tua, ya, yang sudah lanjut, itu kupingnya panjang seperti ini. Ya. Dan rupanya di suku itu dalam kurun waktu sekian waktu yang lalu, ya, itu seseorang perempuan, seorang wanita itu dinilai keindahannya dari panjang atau pendeknya telinga. Ya, seperti yang saudara lihat ini. Ya. Dan juga di daerah negara lain ada juga perempuan atau gadis yang saudara lihat seperti itu. Lehernya panjang sekali. Sengaja dibentuk seperti itu sejak kecil. Itu pasti berkaitan dengan pandangan orang atau kelompok itu atau suku itu tentang keindahan. Ya. Jadi keindahan itu memang dilihat dari seseorang dari suku apa, dari latar belakang apa, ya. Jadi ada unsur subjektivitasnya. Ciri rambut dan baju kaum intelektual dan bangsawan zaman barok. Ya, kalau saudara belajar budaya, khususnya musik, itu ada kenal zaman barok yang ada pada abad ke-17. Itu disebut dengan zaman barok. Saudara lihat, itu Johann Sebastian Bach, ya. Itu rambutnya seperti demikian. Ya. Ini juga, ini John Newton, itu rambutnya seperti demikian. Ya. Ini belum tentu rambut asli ini, mungkin wig. Ya. Nah, ini juga. Nah, ini Antonio Vivaldi, seorang komposer, ya, juga rambutnya seperti demikian. Memang dalam zaman barok, seseorang dianggap cukup intelektual, ya, cukup dari keluarga bangsawan, ya, itu dinilai dari penampilannya, ya, rambutnya seperti demikian. Ya. Nah, indah pada waktunya bagi kaum materialis, ya, dari miskin menjadi kaya secara materi. Nah, bagi kaum materialis itu disebut indah pada waktunya, dari miskin menjadi kaya secara materi. Itu disebut indah pada waktunya. Bagi kaum materialis juga, perjuangan hidup para pahlawan iman tidaklah menarik. Yang terpenting adalah materinya. Sekarang bagaimana kondisi materinya? Apa berlimpah atau tidak? Ya, mereka enggak pikir tentang masalah perjuangan iman mereka, ya. Apa sumbangsi moralitas mereka, gitu ya. Tapi yang mereka nilai adalah bagaimana dengan materinya, kondisi materinya sekarang ini. Kan itu bagi kaum materialis itu sangat penting, materi itu. Ya. Indah pada waktunya bagi kaum hedonis lain lagi. Setiap orang mengalami kenikmatan hidup, itu kaum hedonis, ya, menekankan pada kenikmatan hidup. Kalau hidupmu nikmat, ya indah, itu bagi mereka. Ya. Ya, kita ingat satu kisah dari seorang misioneri yang pergi ke Papua,
pedalaman waktu itu yang namanya Don Richardson. Ini adalah buku yang sudah ditulis ya sekian puluh tahun yang lalu. Ya. Ini kisah sesungguhnya. Namanya Peace Child, anak perdamaian. Di mana pengalaman hidup daripada Don Richardson menjadi misionari di Papua pedalaman kepada suku Sawi waktu itu. Ya. Wah, setelah dia bergaul dengan suku itu, mulai belajar budaya mereka, belajar akan bahasa mereka. Dan ini saatnya bagi dia untuk mulai menyampaikan firman Tuhan khususnya pada hari Jumat Agung. Supaya mereka bisa mendengarkan Injil Tuhan. Nah, ketika dia berpikir ini yang bisa membantu mereka untuk bisa mengenali Yesus, kasih Yesus. Yaitu kisah tentang Yudas Iskariot yang mengkhianati gurunya sendiri, itu Yesus. Satu hal yang sungguh membuat Don Richardson bingung. Ketika mereka mendengarkan tentang kisah pengkhianatan Yudas Iskariot, justru mereka tertawa. Mereka berkata, ini Yudas ini lihai. Ini Yudas ini patut dicontoh ini. Dia bisa menjual gurunya. Dia bisa mengelabui gurunya, berarti Yudas itu orang hebat. Waduh. Rencana Don Richardson untuk membawa mereka kepada kasih Yesus sudah bubar sudah. Mereka justru malah mengagungkan Yudas Iskariot yang licik itu. Ya, karena latar belakang budaya yang berbeda, kebiasaan berbeda dari setiap suku. Ya. Lalu dia minta hikmat ya Tuhan. Wah, pada waktu itu sering terjadi perang suku. Mungkin sekarang juga masih ya di sebagian tempat di Papua ya. Perang suku. Wah, terjadi perang suku antara satu suku dengan suku yang lain. Tapi satu hal yang indah yang dia lihat apa? Ketika dua suku itu mau berdamai, maka salah satu kepala suku memberikan anaknya sendiri untuk diserahkan kepada kepala suku yang lain untuk dirawat. Dan sepanjang anak yang diberikan kepada kepala suku yang lain itu masih hidup, maka kedua suku yang bertikai itu saling damai, ada damai satu sama lain. Itu kebiasaan suku-suku di Papua waktu itu. Waduh, kisah itu sungguh-sungguh menolong Don Richardson. Ini dia ini menjadi satu analogi yang penting tentang kasih Yesus, tentang anak perdamaian, peace child itu. Anak itu melambangkan atau menunjuk pada Yesus Kristus, Sang Anak Allah yang rela diutus ke dunia oleh Allah yang Maha Suci untuk menjadi peace child, anak perdamaian yang mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah Sang Pencipta. Wah, ini cocok sekali. Lewat pelayanannya banyak orang, banyak suku di Papua diselamatkan. Puji Tuhan. Ya, terus kalian ini satu contoh yang sungguh terjadi dan menarik ya. Oke, bagi umat Tuhan indah pada waktunya berarti sesuai dengan waktu Tuhan. Ya, lihat 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu, mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Daud diurapi oleh Samuel. Ya. Namun setelah Daud diurapi, Daud gak langsung jadi raja. Daud harus sabar menantikan waktunya Tuhan untuk Daud menjadi sungguh-sungguh sebagai raja Israel. Ya, berapa lama? Sekitar 15 tahun. Dia harus menanti karena waktu itu Saul masih menjadi raja di Israel. Ya. Jadi indah pada waktunya berarti sesuai dengan waktu Tuhan, tidak terburu-buru. Ya, kita berusaha melakukan kudeta, nggak perlu. Ya, sesuai dengan waktu Tuhan. Seperti Daud sabar menanti 15 tahun walaupun dia sudah diurapi sebagai raja. Ya. Banyak hal yang memalukan dan kerugian besar
tidak akan terjadi. Jika kita bisa berkata kepada diri kita sendiri yang maunya serba cepat itu, kita perlu belajar berkata kepada diri sendiri, hai jiwaku, hai diriku, tunggu, tahan sebentar lagi. Walaupun secara manusia kita selalu berkata, mana tahan, ayo dong sekarang dong. Tapi kita berkata, tunggu, tahan sebentar lagi, belum waktunya Tuhan. Ya, jangan melangkah terlalu cepat dari waktunya Tuhan. Ya, ada sebagian orang yang langkahnya terlalu lambat sehingga selalu nunggu terus, padahal itu sudah waktunya Tuhan, dia belum mau melangkah. Tapi ada orang yang terlalu cepat, mau secepatnya selesai, tapi belum waktunya Tuhan. Tunggu atau tahan sebentar lagi. Roh Kudus menolong, menguatkan kita. Kalau waktunya tepat sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti segala sesuatu indah pada waktunya. Puji Tuhan. Ya, kita ingat akan satu proses, namanya proses metamorfosis. Apa itu? Ini kita lihat ya. Ini telur. Ya. Kemudian berubah menjadi ulat bulu. Ya. Kemudian berubah menjadi kepompong. Kepompong. Ya. Lalu sekian lama lagi ditunggu, akhirnya kepompong itu berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Ini namanya proses metamorfosis. Ya. Jangan merusak kulit kepompong yang keras sebelum waktunya. Ada sebagian orang pikir, aduh kok jadi kayak gini ya, keras semuanya. Ya, kepompong itu nggak ada indahnya ya. Wah, aku coba mau tolong lah, aku mau pecahkan kepompong itu. Akibatnya ya nggak jadi apa-apa. Belum waktunya kepompong itu pecah, belum waktunya kupu-kupu itu timbul atau muncul. Ya, ini proses metamorfosis ini bagus untuk kita selalu ingat dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan secara pribadi. Ya, jangan merusak kulit kepompong yang keras sebelum waktunya. Mungkin kita sedang mengalami proses dan masalah yang kita anggap keras sekali, tantangan berat sekali. Biar kita jangan cepat-cepat mendahului langkahnya Tuhan. Kita tetap setia, taat, tahan sebentar lagi. Ya, nanti pada waktunya kulit kepompong itu akan pecah sendiri, kemudian keluarlah kupu-kupu yang indah. Puji Tuhan. Iya. Bagi umat Tuhan, indah pada waktunya berarti seturut dengan pimpinan dan caranya Tuhan. Pimpinan dan caranya Tuhan. Lihat 1 Samuel 15 ayat 21 dan 22. Tapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk dirampas itu. Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tapi jawab Samuel kepada Saul bagaimana? Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lembak domba jantan. Jadi di hadapan Tuhan yang terpenting mendengarkan dan memperhatikan dan mentaati. Jangan kita berusaha menolong Tuhan, ya. Kita harus taat pada apa yang menjadi perintah Tuhan, ya. Itu juga pelajaran yang sangat penting yang diajarkan kepada Raja Saul yang melanggar perintah Tuhan, ya. Jangan berusaha menolong atau menyuap Tuhan dengan cara memberikan persembahan korban yang kelihatannya hebat, tapi dengan cara yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tuh nggak perlu ditolong dan nggak perlu kita menyuap Tuhan dengan berbagai macam persembahan korban kita. Yang penting Tuhan mengharapkan umatnya untuk mendengar perintah Tuhan dan memperhatikan dan mentaati firman. Puji Tuhan. Lihat Kejadian 16 ayat 1. Setelah 10 tahun menunggu janji Tuhan untuk memberikan kepada Abraham anak, ternyata 10 tahun Sarah belum hamil juga. Ya, lalu Sarah
membuka jalan agar janji Tuhan itu terlaksana dengan jalannya sendiri, caranya sendiri. Ya. Pada waktu itu setiap gadis dia itu waktu menikah diberikan seorang dayang. Ya. Dayang itu melayani sang nyonya muda itu, bahkan sesuai dengan kebudayaan waktu itu, kalau sang nyonya muda itu tidak bisa hamil, dia bisa memberikan dayangnya untuk tidur dengan suaminya. Lalu kemudian kalau dayang itu hamil, maka anak dari dayang itu dia angkat sebagai anaknya si nyonya. Itu kebudayaan waktu itu. Kebudayaan waktu itu tidak sama dengan firman Tuhan tentunya ya. Sehingga Sarah berusaha dalam tanda kutip ya, menolong Tuhan untuk menggenapi janjinya. Setelah 10 tahun menunggu kok Sarah nggak bisa hamil juga. Akhirnya ini hampirilah Hagar hambaku. Kalau dia hamil, dia akan melahirkan, anaknya akan menjadi anakku. Tapi Tuhan menolak cara itu. Bukan anak dari Hagar katanya. Kata Tuhan, anak dari kamu. Walaupun Sarah sudah tua, dia melahirkan pada waktu usia 90. Dan Abraham waktu itu sudah usia 100. Satu hal yang gak mungkin. Ya, gak mungkin seorang perempuan usia 90 melahirkan anak, kan gak mungkin. Ya, itulah Sarah. Ya. Kalau Tuhan menghendaki, gak ada sesuatu pun yang mustahil. Tuhan mampu melakukan sesuatu yang melampaui logika manusia, melampaui akal budi manusia. Puji Tuhan. Ya, ini indah sekali Yesaya 30 ayat 17. Damai dalam hati Allah sebagai tanda mengikuti pimpinan Tuhan. Dari mana kita baca ayat ini ya? Yesaya 32 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi jika engkau melakukan kebenaran firman Tuhan, engkau akan diberikan damai sejahtera dalam hatimu. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Ya, yang ketiga bagi umat Tuhan indah pada waktunya berarti untuk kepujian nama Tuhan saja. Untuk kepujian nama Tuhan saja. Bukan untuk memuji diri sendiri, bukan untuk mengagungkan diri sendiri, tapi untuk kepujian nama Tuhan saja. Ya, lihat ini contohnya ini. Ini Raja Nebukadnezar waktu itu hebat jaya sekali ya, kerajaan Babel waktu itu ya. Ini contoh taman gantung ya di kerajaannya itu ya. Dan dia menikmati, indah sekali kota Babel nih ya. Ada taman gantungnya yang menjadi keindahan zaman purba ya. Lalu ini taman gantungnya seperti gini, indah sekali ya. Tapi Nebukadnezar jadi sombong, ini semua karena jasaku, karena kehebatanku, karena kemampuanku. Akhirnya karena sombong ya Tuhan benci orang sombong. Tuhan menjadikan dia seperti ini. Dia terkena penyakit ya yang timbul bulu panjang ya, kemudian makannya rumput di padang ya, rambutnya seperti gini ya. Ya. Tuhan mengizinkan dia mengalami itu supaya dia rendah hati, jangan menyombongkan diri. Pada saatnya ketika dia kembali akan dan bertobat dan hanya mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan, baru dia dipulihkan. Inilah kejadian yang nyata dalam diri Raja Nebukadnezar yang sombong itu. Jadi jangan kita sombong, kalau kita sukses segala kemuliaan bagi Tuhan saja ya. Nah, ini dalam Daniel 4 ayat 30 sampai 33 dikatakan Nebukadnezar. Tuhan berkata kepada Nebukadnezar, "Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung." Ya, apalagi kepada seorang Nebukadnezar, Allah tidak akan memberikan kemuliaannya kepada Nebukadnezar. Jadi jangan kita menyombongkan diri. Biarlah segala kemuliaan bagi Tuhan saja. Ya. Ya. Lucifer dicampakkan karena ingin memuliakan diri sendiri.
Ya, jadi iblis dia. Lihat Yesaya 14 ayat 13 sampai 14. Engkau itu masuk Lucifer. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Inilah sombongnya Lucifer waktu itu. Hanya Tuhan hukum siapa saja yang sombong dan dicampakkan ke bumi menjadi iblis. Ya, kita lihat not balok ya. Ini not penuh, ya, penuh nilainya. Ya. Kalau dia mulai mengangkat tiangnya, jadi berkurang dia. Dari penuh jadi separuh, setengah. Ya. Kemudian dihitam-hitamkan lagi biar gaya. Nah, jadi tinggal 1/4. Ya. Dikasih bendera 1, jadi 1/8. Ya. Dikasih bendera 2, 1/16. Ya. Dan dikasih bendera 3, 1/32. Ini hanya satu ilustrasi ya. Jikalau kita sombong di hadapan Tuhan, maka nilai kita turun di hadapan Tuhan. Jadi jangan kita sombong. Ya. Mengapa kita mudah kecewa kepada Tuhan saat terjadi kegagalan dan kesulitan dalam hidup ini? Kenapa ya? Kita gagal, kita mengalami kesulitan, kita kecewa. Kita mudah kecewa kepada Tuhan. Kita nggak mau bertobat, malah kita kecewa kepada Tuhan. Ya. Yang pertama, penekanan pada teologi kemakmuran. Jadi kalau orang itu suka pengajaran teologi kemakmuran, setiap orang yang beriman katanya akan semakin kaya, semakin sukses, semakin pintar, semakin naik dan tidak turun. Iya, orang yang menekankan pada teologi kemakmuran itu ya akan mengalami tantangan hidupnya karena ternyata keliru penekanannya di situ. Ya. Bandingkan ada satu lagu yang sejak sekian tahunnya lalu ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kalau kita dengarkan dan kita coba renungkan kata-kata lagu itu, saya pikir istilah anak raja itu dari mana ya? Yang ada dalam firman Tuhan adalah Allah itu disebut sebagai Allah. Dan kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah, bukan anak raja. Kita adalah anak-anak Allah. Ini sekali ini penting sekali ya. Seringkali ada lagu-lagu tertentu yang pembuat lagunya nggak ngerti teologi yang benar ya, akhirnya dia bikin lagu-lagu yang aneh-aneh, walaupun enak tapi kata-katanya mungkin nggak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus pahami dan harus pelajari itu kata-katanya benar atau tidak ya. Bukan teologi kemakmuran. Kita jangan berpihak pada teologi kemakmuran, tapi teologi ketangguhan. Itu Filipi 4 ayat 13. Teologi ketangguhan. Segala sesuatu dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, Filipi 4:13. Yang kedua, mengapa kita mudah kecewa kepada Tuhan saat terjadi kegagalan dan kesulitan dalam hidup ini? Kedua, karena pemahaman yang keliru tentang makna hidup yang berkelimpahan. Sebagian orang mengartikan hidup yang berkelimpahan berlimpah secara harta benda, secara materi. Ya, itu mereka tafsirkan Yohanes 10 ayat 10b. Makna hidup yang berkelimpahan seperti gitu, abundant life itu. Nah, kalau kita mempelajari dalam hidup Yesus, hidup yang berkelimpahanlah hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat dengan cara apa? Apakah sebar duit gitu? Nggak mesti. Jadi berkat berarti memberikan perhatian,
memberikan empati dan simpati kepada orang sekitar kita, memberikan doa kita kepada mereka yang membutuhkan doa, ya, memberikan kunjungan kepada mereka yang butuh kunjungan, ya. Jadi tidak mesti mempunyai makna materi, tapi mempunyai makna yang jauh lebih luas, ya. Jadi hidup yang berkelimpahan adalah hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu bukan untuk membagikan uang, bukan untuk membagikan emas, tapi memberikan dirinya menjadi berkat keselamatan bagi umat pilihannya. Ini penting sekali, ya. Mengapa kita mudah kecewa kepada Tuhan saat terjadi kegagalan, kesulitan dalam hidup ini? Yang ketiga adalah sifat dasar manusia yang berdosa tidak senang hidup susah. Ya, kita punya hidup kita nyaman secara materi, nggak pernah sakit, sehat terus gitu, nggak pernah lemah secara fisik, kuat terus. Itulah sifat dasar manusia yang berdosa, nggak senang hidup susah. Ya, kita kalau memperhatikan 2 Korintus 12 ayat 7, waktu Paulus sedang berkata, Tuhan ada duri dalam dagingku, yaitu ada penyakit yang Tuhan izinkan Paulus alami. Ya, padahal Paulus dalam pelayanannya pernah membagikan Eutychus yang mati. Tapi dia sendiri pernah juga mendoakan orang-orang sakit dan orang-orang yang sakit yang didoakan itu disembuhkan. Tapi Paulus diizinkan untuk mengalami duri dalam daging. Ada penyakit yang Tuhan izinkan dia alami. Dia minta, Tuhan cabutlah duri ini. Tapi Tuhan menjawab apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. 3 kali Paulus berdoa minta dicabut durinya itu. Tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Itu kata Tuhan, supaya Paulus nggak sombong, ya, supaya Paulus hanya terus bersandar pada Tuhan. Ya, ya, ini bagus ini. Itu dalam ilmu kedokteran ada namanya istilah racun bunuh racun. Apa itu racun bunuh racun? Ini. Kalau seorang berjalan di tengah-tengah rimba atau hutan tanpa dia sadari, kemudian dia terkena bisa ular yang mematuk dia. Wah, kalau nggak cepat-cepat ular itu berbisa dan ganas sekali, bisa meninggal dia karena digigit ular berbisa. Akhirnya ada orang yang pintar, yang ngerti tumbuh-tumbuhan, dia cari tumbuhan tertentu, ya, kemudian dipotong, kemudian nih kau makan. Waduh, pahit ini. Ini racun ini. Lalu kemudian orang itu berkata, iya, kamu harus makan nih, kalau enggak kamu meninggal. Racun pada pohon yang dimakan itu akan membunuh racun dari bisa ular yang masuk ke darah orang itu. Ya, racun bunuh racun. Ya, hidup kita sering mengalami hal itu. Ya. Seringkali kita bisa menjadi sombong, itu jadi racun. Kan Tuhan tuh membenci orang sombong, kan jadi racun. Sehingga Tuhan izinkan pengalaman yang pahit seperti kita minum atau makan racun untuk membunuh racun dalam hati kita. Untuk membunuh kesombongan. Mungkin kegagalan yang kita alami. Mungkin kesakitan yang kita alami. Ya, mungkin cemoohan atau aniaya atau mungkin fitnahan yang kita alami itu seperti racun dalam hidup kita. Ya, supaya Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, dalam hidup pelayanan kita, supaya kita nggak sombong. Racun bunuh racun. Ya. Yusuf contohnya dalam Alkitab harus menjalani 13 tahun dia direndahkan. Ya, jadi dari seorang yang sangat dimanja oleh ayahnya yaitu Yakub, umur 17 dia dimasukkan ke sumur yang sudah kering itu oleh saudaranya, kemudian dijual menjadi budak belian dan dibeli oleh Potifar dan dia kerja di rumah Potifar. Dia disenangi oleh istri Potifar. Yusuf menolak, nggak melakukan perbuatan perzinahan. Dia lari, ternyata dia difitnah oleh istri Potifar dan dia dimasukkan ke penjara. Ya, nggak salah, tapi Tuhan izinkan dia mengalami penjara itu. Ya, kalau kita seperti Yusuf kan kita berkata, Tuhan, di mana keadilanmu, di mana kasih-Mu?
Ya, itu seperti Yusuf mengalami racun dalam hidupnya, nggak enak. Tapi racun Tuhan izinkan dia alami untuk membunuh racun dalam hatinya, itu kesombongannya, supaya dia nggak sombong. Ya, setelah 13 tahun dia mengalami hal yang nggak enak itu, akhirnya Tuhan izinkan Yusuf ketemu dengan Firaun dan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengartikan mimpi daripada Firaun. Dan Firaun betul-betul melihat Yusuf itu berhikmat sehingga Yusuf dibebaskan dari penjara dan diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Wah, luar biasa kan? Luar biasa. Itu proses yang dari Tuhan. Racun bunuh racun. Ya. Racun dalam kehidupan kita, pengalaman pahit untuk membunuh racun dalam hati kita supaya kita nggak sombong. Ya. Amsal 20 ayat 30 bagus ini. Ada kalanya pengalaman pahit menghapuskan kejahatan dan membersihkan hati manusia. Coba kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Ada kalanya pengalaman pahit menghapuskan kejahatan dan membersihkan hati manusia. Amsal 20 ayat 30. Ya. Mengapa kita mudah kecewa kepada Tuhan saat terjadi kegagalan dan kesulitan dalam hidup ini? Yang keempat, hati kita sudah melekat pada harta dan kesenangan dunia ini. Nah, kalau hati kita sudah melekat, akibatnya kita jadi sering kali kecewa kepada Tuhan kalau Tuhan izinkan kita mengalami kegagalan, kesulitan dalam hidup ini. Ya. Jangan lupa ya, harta bisa menjadi berhala. Kalau kita nggak hati-hati, kita selalu bersandar pada harta itu dan kita lupa untuk bersandar pada Tuhan, Sang Pemberi harta itu. Mazmur 62 ayat 11b. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Ini penting sekali. Jika hartamu makin bertambah, jangan hatimu melekat pada harta itu. Berhala itu artinya apa sih? Berhala artinya segala sesuatu yang menghalangi pertumbuhan iman dan pelaksanaan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Apa itu segala sesuatu? Ya mungkin hobi kita. Udah waktunya hari Minggu pagi kita beribadah, tapi demi hobi saya mau main badminton. Ya saya nggak bisa beribadah lah. Atau tadi malam ngantuk sekali. Saya nonton film yang indah sekali sampai jam 2 malam. Sampai besok paginya saya nggak bisa bangun untuk ibadah pagi. Ya. Itu namanya berhala. Apa yang kita senangi, hobi kita, ya hobi itu satu hal yang manusiawi. Tapi jangan izinkan hobi itu menggantikan ibadah kita kepada Tuhan. Ya. Kalau hobi menggantikan ibadah kita kepada Tuhan, hobi kita menjadi berhala. Ya. Berhala adalah segala sesuatu yang menghalangi pertumbuhan iman kita dan pelaksanaan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, ada orang yang hobinya main golf misalnya ya. Tapi waktu yang dia pakai untuk main golf adalah waktu untuk dia beribadah pada Tuhan atau waktu untuk dia bersekutu dengan keluarganya. Sehingga anak-anaknya sering komplain, setiap hari papa sibuk kerja, hari Minggu the only day, satu hari kami bisa bersekutu, papa terlalu sibuk untuk hobinya. Nah, ini menjadi hobi yang bisa menjadi berhala karena menghalangi kita untuk bersekutu, mendidik, membimbing anak-anak kita. Ya, kita harus mengerti hal itu. Ya, jangan lupa loh, Keluaran 34 ayat 14. Allah itu Allah yang cemburuan. Kalau dia melihat kita hati kita melekat kepada hobi, hati kita melekat pada harta, hati kita melekat pada hal-hal yang di dunia ini, Allah itu Allah yang cemburuan. Kalau Allah cemburu, maka dia akan melakukan suatu tindakan untuk mendisiplin kita. Jangan lupa, kata disiplin dari kata disciple, supaya kita menjadi murid lewat tantangan kesulitan yang kita alami itu, supaya kita kembali dan bertobat. Seperti perumpamaan anak bungsu yang terhilang itu. Ya.
Mengapa kita mudah kecewa kepada Tuhan saat terjadi kegagalan, kesulitan dalam hidup ini? Kelima, karena orientasi hidup hanya di dunia ini saja. Kita terlalu betah tinggal di dunia ini karena mungkin terlalu enak dan terlalu nyaman. Ya. Nah, dunia ini dianggap sebagai satu-satunya rumah kita. Kita berusaha untuk membangun surga di dalam itu, di bumi ini. Ini namanya utopia. Kita berusaha membangun surga di bumi ini. Itu utopia. Ya. Ya, kita lihat contoh sekian puluh tahun yang lalu ya. Simple people memuji Tuhan. Orang yang sehari-hari mungkin jadi budak ya. Karena kulitnya berwarna hitam ya. Tapi mereka diberi kesempatan hari Minggu untuk memuji Tuhan. Ya. Simple people. Ya. Nah, ini bagus ya ayat ini. If in this life only we have hope in Christ. If in this life only we have hope in Christ. We are of all men most miserable. Ya. If in this life only we have hope in Christ. Jika di dalam dunia ini saja, harapan kita hanya di dunia ini saja, ya, padahal bukan hanya harapan di dunia ini saja. Kita punya harapan setelah dunia, setelah kita tinggalkan dunia ini, masih ada harapan, itu hidup yang kekal. Kalau kita hanya bersandar pada hidup yang di dunia ini saja, maka kita adalah orang-orang yang malang. Ya. Kita yang percaya Yesus, setelah kita menjalani hidup yang sementara di dunia ini, masih ada hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga. Ya, puji Tuhan. Tujuan hidup umat Tuhan melampaui kehidupan masa sekarang, melampaui beyond. Ya, hidup kita bukan hanya sebatas sekarang ini, tapi nanti waktu kita ketemu Yesus di surga. Ya. Ya. Di bumi yang sementara kita berkarya untuk investasi kehidupan yang kekal di surga. Kita gunakan harta kita yang sementara untuk kita dukung pekerjaan Tuhan dalam hal memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita gunakan harta kita yang sementara untuk mendukung pekerjaan Tuhan di seluruh dunia. Kita gunakan harta kita yang sementara untuk mendukung sekolah-sekolah teologi yang mempersiapkan hamba-hamba Tuhan untuk diutus kemana-mana. Ya. Di bumi yang sementara kita berkarya untuk investasi ke hidup yang kekal di surga. Puji Tuhan. Ya, mengapa kita mudah kecewa kepada Tuhan saat terjadi kegagalan dan kesulitan dalam hidup ini? 6, karena paradigma tentang Allah. Paradigmanya keliru. Ya. Nah ini. Anggapan sebagian orang Allah yang pencipta itu bisa diatur dengan iman dalam tanda kutip ya. Iman kita. Ya. Iman kita, kalau kita doa dengan iman dalam tanda kutip, itu kita anggap sebagai remote controlnya. Oh saya beriman nih, Tuhan bebaskan aku dari kesulitan hidup. Tuhan bebaskan anakku supaya hidupnya lancar, gak pernah mengalami sakit penyakit. Itu iman itu oleh mereka ya dianggap sebagai remote controlnya. Kalau kita punya remote control, kita bisa atur TV di depan kita itu, ya, untuk kita bisa atur di sini. Jadi Allah yang di surga kita bisa atur dengan iman dalam tanda kutip dalam hati kita ini. Itu keliru. Iman, doa dengan iman bukan berarti kita seperti menyetir Allah. Tapi kita berdoa dengan iman, kita menaklukkan kehendak kita di bawah kehendak dan pengaturan Allah. Ini penting. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Siapkan hatiku untuk melakukan dan menerima kehendakmu, kehendak Tuhan itu. Ya itu penting sekali. Nah, ada satu statement yang sering yang kita dengar waktu lalu ya. Mujizat itu ada di mulutmu.
Jika engkau berkata kepada dalam mulutmu, aku sehat, ya pasti sehat. Aku kaya, pasti kaya. Jadi kata orang itu, mujizat ada di mulutmu. Apakah ini benar? Ya. Nah, ini penting. Mujizat itu ada pada kehendak Allah, bukan pada mulut kita. Ada pada kehendak Allah. Oleh karena itu kita perlu mengenali kehendaknya, tunduklah dan taatilah kehendak dan pimpinan Tuhan dalam hidup kita yang berbeda tiap pribadi. Tuhan punya rencana yang berbeda bagi tiap-tiap orang. Ya, Roma 8 ayat 28 bagus nih. Apa artinya segala sesuatu mendatangkan kebaikan? Kan? Segala sesuatu Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang taat pada perintahnya. Sekarang masalahnya apa artinya segala sesuatu mendatangkan kebaikan? Ya, yang sesuai dengan rencana kekal Allah. Yang sesuai dengan rencana kekal Allah. Roma 8 ayat 28. Umat Tuhan harus melihat hal ini dari perspektif rencana kekal Allah. Kalau kita hanya menilai Allah dari perspektif kita yang terbatas ini, ya tentunya kita bisa salah paham. Oh, Tuhan harusnya gini loh. Kita coba berusaha mengajari Tuhan gitu. Tidak. Tuhan yang di surga, kalau kita ada di atas, kita bisa melihat perspektif jauh lebih luas. Kalau kita hanya lihat di sini sambil nyetir mobil atau mengendarai motor gitu, kita hanya melihat pemandangan di depan kita atau kiri kanan kita atau mungkin di belakang kita. Tapi kalau kita lihat dari atas, dari pesawat terbang, dari helikopter, kita melihat perspektif yang jauh lebih luas. Demikian juga Allah dalam Yesus Kristus. Ya, Allah yang kita kenal dalam Yesus itu melihat dari atas, dia melihat dari hal yang perspektif yang jauh lebih luas. Ya, dari pandangan kita. Ya. Yang terpenting bukanlah, ini penting ya. Yang terpenting bukanlah Yusuf menjadi Perdana Menteri Mesir. Ya, yang terpenting bukan, walaupun Yusuf memang jadi Perdana Menteri Mesir, tapi bukan itu yang terpenting. Ya, tapi yang terpenting adalah umat Tuhan, karena dia ada pemimpinnya itu Yusuf yang mengatur sehingga mereka tidak kelaparan pada waktu musim paceklik itu. Ya. Umat Tuhan yang akan menurunkan Mesias yang Tuhan sudah janjikan tuh. Terpelihara dari bencana kelaparan. Coba bayangkan kalau umat Tuhan itu meninggal semua karena kelaparan. Ya, kan jadi Mesias nggak jadi dilahirkan. Tuhan tuh mempunyai rencana dan Tuhan berkuasa untuk memelihara rencananya itu sehingga terjadi. Ya. Walaupun terjadi musim kering yang luar biasa, Tuhan kirim Yusuf untuk menjadi orang kedua di Mesir. Kemudian dia menolong umat Israel ya, yang diwakili sama Yakub dan keluarganya untuk dipelihara kehidupan mereka. Hingga mereka tidak mati, tapi mereka terus hidup, berjuang, dan akhirnya karena dari keturunannya lahirlah Mesias itu. Ya. Biar kita meminta hati yang taat kepada kehendak Tuhan yang dibungkus oleh kasih Tuhan. Saya ulangi. Biar kita meminta hati yang taat kepada kehendak Tuhan yang dibungkus oleh kasih Tuhan. Kita ingat satu lagu. Indah pada waktunya. Ada waktu di hidupku pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan yang mengatur segala sesuatu, sehingga walaupun yang kami alami masalah yang pahit, berat, kalau kami taat,
dan taat pada perintah Tuhan, kami yakin suatu hal, segala sesuatu yang terjadi, ya walaupun yang berat dan pahit, indah pada waktunya. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami pelajari pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.